Setelah unboxing, terbitlah review. Kali ini kita kedatangan keyboard pre-built lagi dari brand Apple Maker. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan membahas keyboard dan peripheral terkait lainnya. Kali ini kita kedatangan sebuah keyboard dari Apple Maker. Ini merupakan keyboard Brick 87, yes, Bata 87. 87 sendiri mewakili 87 keys yang ada di keyboard satu ini. Selain itu dia juga memiliki fitur gimmick ya, seperti di atas ini bisa kalian pasangkan Lego yang hijau-hijau ini, yes, kalian bisa taruh Lego di situ. Lalu juga dia memiliki knob di bagian bawah di sini, slider ya, mungkin slider di bagian bawah spacebar itu ada slidernya, di bawah jempol spacebar itu ada slidernya juga. Selain gimmick-gimmick tadi, dia juga memiliki fitur yang kita bisa kategorikan esensial dan juga lengkap seperti triple connection hot swap PCB dengan south facing dan juga RGB-nya sudah on. Jadi kalau kalian RGB club, ini keyboard yang bisa kalian andalkan. Untuk bobotnya sendiri, keyboard ini tidak sampai 1 kilo dan di dalam keyboard ini sudah tertanam baterai 3000 mAh yang pasti akan menemani kalian cukup panjang dengan koneksi wirelessnya. Dan kita mau thanks berat untuk sponsor video review kali ini, yaitu Apple Maker. Buat kalian yang belum tahu Apple Maker adalah seller dari China yang menjual banyak produk-produk keyboard, switch, lalu juga mouse, mousepad, dan lain-lain. Kalian bisa cek aja kalau mau kilaf-kilaf di link di bawah ya. Berbicara soal spek dari keyboard satu ini, kalian bisa lihat sendiri layoutnya. Ini adalah spesifikasi layout 87 keys 80% ya. Kalian bisa lihat dia juga sudah memiliki triple connection. Mau kalian menggunakan kabel, dongle, ataupun bluetooth sudah bisa di keyboard satu ini. Untuk housingnya sendiri, keyboard satu ini menggunakan bahan ABS. Tapi dia bukan ABS yang abal-abal, yang terasa kopong gitu, enggak. Dia nggak flex sama sekali, jadi saya tekuk gitu juga nggak flex sama sekali untuk keyboard satu ini. Jadi kokoh banget keyboard satu ini. Untuk PCB-nya tentu saja sudah hot swap 5 pin, jadi kalian menggunakan switch yang ada di pasaran tentunya tidak akan bermasalah sama sekali, dan juga sudah south facing di keyboard satu ini. Untuk RGB-nya juga banyak mode RGB di keyboard satu ini dan bisa bertahan mungkin sekitar 4-5 harian dengan RGB on dengan penggunaan sehari mungkin 7 jaman. Jadi ya itu cukup bagus lah untuk sebuah keyboard. Kalau kalian matikan tentu saja akan lebih awet baterainya. Oh ya, untuk keyboard satu ini ada 4 pilihan warna yang bisa kalian pilih: hijau, merah, hitam, dan juga warna ungu. Jadi bisa menyesuaikan dengan warna setup kalian yang ada. Untuk build dan desain dari keyboard satu ini, dia menggunakan bahan ABS seperti yang tadi saya sampaikan, menggunakan bahan ABS yang kokoh banget. Walaupun ABS tidak kalah kualitasnya dengan yang aluminium. Terus saja aluminium pasti lebih kokoh, lebih stiff juga. Tapi ini ABS yang tidak flex sama sekali dengan bobot 900 gram untuk keyboard ABS satu ini. Dan di bagian bawahnya sendiri sudah ada fit dual level yang bisa kalian sesuaikan dengan preferensi kalian. Lalu mungkin salah satu hal yang mungkin saya agak kritik yaitu sambungan dari top housingnya dan bottom housingnya ini ada sedikit semacam apa ya, top housingnya ini kayak di sini, di bagian perpotongannya ini sedikit lebih maju dikit, sedikit lebih menonjol, jadi kayak kurang rata aja. Kalau di bagian sisi sebelahnya sih aman, rata, tapi di sini agak sedikit lebih menonjol, mungkin 0, berapa mili lah. Jadi ya itu ada sedikit nitpicking aja dari saya mungkin untuk build-nya. Tapi overall it's pretty good keyboard. Untuk desainnya sendiri, menurut saya desainnya cukup unik ya. Dengan F-row yang bagian atas ini, bagian paling atas ini, dia agak sedikit naik dan sedikit menonjol ke depan. Itu bagi saya pribadi agak sedikit kurang sreg aja, kurang terbiasa aja. Ya mungkin kalau kalian yang mencari sensasi yang berbeda bisa oke-oke aja sih dengan keyboard satu ini, atau mungkin gampang terbiasa dengan layout seperti ini. Mungkin saya lebih senang yang flat aja, lebih suka yang flat daripada yang agak berbeda seperti ini. Jadi dia agak maju gini, jadi agak menonjol seperti huruf C gitu. Oke, untuk switch dan keycap, switchnya di sini kita menggunakan switch dari Apple Maker, yaitu Apple Maker Wisteria ya. Untuk switchnya sendiri bertipe linear. Dan ada beberapa pilihan switch lainnya yang bisa kalian pilih dalam keyboard satu ini. Seperti Gateron Yellow, Flamingo, dan Peach Lily switch. Untuk feel-nya sendiri menurut saya ini cukup oke, cukup snappy untuk keyboard satu ini. Kalian bisa dengar suaranya sekilas ya. Dengan bunyi yang menurut saya mungkin mengarah ke Toki, agak sedikit poppy sedikit ya. Kalian bisa dengar suaranya. Nanti kita coba sound test juga ya untuk keyboard satu ini.
Untuk keycapnya sendiri dia menggunakan keycap yang sudah PBT double shot ya untuk keycapnya, jadi sudah oke banget. Untuk legendnya juga nggak ada masalah sama sekali, cukup rapi menurut saya. Dengan layout warna yang menurut saya juga cukup cute, lebih ke arah cute daripada keren sih. Dimana untuk keycapnya sendiri tidak tembus LED di keyboard satu ini. Selain itu juga untuk keyboard satu ini dia memiliki bentuk keycap yang memang agak sedikit membulat di bagian sudut-sudut dari keycapnya. Berbicara soal fitur di keyboard satu ini sudah sangat lengkap banget. Kalian mau cari apa? Triple connection ada, mau cari hot swap 5 pin juga ada, mau cari knob juga ada di bagian bawahnya sini. Jadi sudah lengkap banget di keyboard satu ini. Mau kalian tempel Lego di bagian atas di sini juga bisa. Dan itu merupakan cute things untuk mungkin sebagian kecil orang ya. Mungkin saya juga nggak akan pakai yang aneh-aneh untuk tempel di atasnya sini. Tapi saya coba dengan Lego, di atas ini bisa dipasangkan Lego. Jadi dia universal. Untuk Legonya kalian bisa gunakan Lego apa aja, bisa ditancap di keyboard satu ini. Permainan warna dari keyboard satu ini juga menurut saya cukup kalem ya untuk keyboard satu ini. Selain itu dia juga memiliki switch yang dedicated di sini ya. Untuk kalian on off di sini untuk mengganti-ganti mode wireless, Bluetooth ataupun dongle-nya bisa diganti-ganti di situ juga. Dengan ada tombol dedicated, kalian tidak usah pusing-pusing untuk menghafalin key untuk pindah ke mode-mode tertentu, misalkan FN1, FN2, FN3, FN4 untuk pindah-pindah mode, enggak. Di sini tinggal ganti aja switch-nya di sebelah kanan dari keyboard-nya, kalian sudah bisa pindah-pindah mode. Dan somehow menurut saya fitur dari keyboard satu ini sudah sangat lengkap dan kekinian banget. Oke, kesimpulan, Brick 87 merupakan salah satu keyboard pre-built yang sudah sangat lengkap. Tidak perlu dioprek-oprek lagi, dia sudah sangat oke juga untuk suaranya. Dengan segudang fitur dan juga gimmick yang menurut saya nice to have. Dia juga sudah hot swap, triple connection, ada juga rotary wheel di bagian bawahnya, ada juga bisa kalian tambahkan di bagian atasnya ini untuk Lego. Jadi sesuai dengan namanya Brick, yes, bata. Ya mungkin bata korelasinya juga dengan Lego. Walaupun dia berbahan plastik, kalian jangan remehkan keyboard satu ini karena dia build-nya cukup badak menurut saya. Walaupun plastik tentu tidak kaleng-kaleng build-nya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai keyboard satu ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, kasih tombol like juga ya. Dan juga follow Instagram kita di Keep in Touch. Kalau kalian ada pertanyaan seputar keyboard satu ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk review keyboard satu ini. Saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.